kasih di dunia, sanggup menerima hidupku apa adanya, selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru, selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi di dalam hati, kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ya, Kaulah Tuhan, Kaulah Bapa-Ku. Oh, sebab nama-Mu Tuhan. Kau ku kagumi di dalam hati, kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui. Haleluya. Shalom semuanya, Bapak Ibu. Senang sekali saya Richie Bridgen bisa ketemu lagi, bisa ngobrol, boleh sharing malam hari ini. Dapat kesempatan untuk berbagi tentang firman apa yang Tuhan sudah sampaikan buat saya, dan semoga kiranya firman Tuhan di hari ini bisa menjadi berkat buat kita semuanya. Mari sama-sama sebelum kita mulai firman Tuhan pagi, siang, ataupun malam hari, buat Bapak Ibu yang baru nonton di malam hari, mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, sungguh kami bersyukur Tuhan, terima kasih buat kesempatan Tuhan berikan, buat setiap kami boleh berkumpul, bersekutu bersama-sama pagi hari ini, siang hari, ataupun malam hari. Terima kasih Tuhan buat kesempatan Tuhan kasih. Biar kiranya dari segala firman yang akan kami dengar, biar kiranya boleh menguatkan kami, boleh meneguhkan kami di masa-masa yang mungkin sulit di mata manusia, tapi kami percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Engkau tahu apa yang jadi kebutuhan kami. Engkau tahu apa yang kami perlu Tuhan. Kami naikkan syukur kami, biar Tuhan Yesus yang buka hati, buka pikiran, buka mata kami, supaya kami bisa sungguh-sungguh pahami isi hati Tuhan.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Barangkali Bapak Ibu masih ingat apa yang udah disampaikan sama Bapak Elvin, kalau saya bilang atau Pendeta Elvin, Victor, kakak ipar saya, minggu lalu, bahwa beliau sampaikan tentang 6 pilar penopang iman. Kalau saya boleh sebutkan kembali apa itu 6 pilar penopang iman. Yang pertama ada kasih, hati nurani yang murni yang kedua, yang ketiga kesabaran, ucapan syukur, doa, dan perbuatan. Saya pribadi, sebagaimana yang saya sempat sampaikan di WhatsApp grupnya kita, bahwa saya belajar banyak, bahkan kalau saya bilang, saya ditegur bicara soal doa gitu. Dan kenapa? Karena di masa-masa seperti ini, sepertinya kok kayak sulit buat kita bisa benar-benar percaya, atau bahkan tuh bisa bilang bahwa Tuhan baik. Tapi ketika bicara soal 6 pilar penopang iman yang Calvin sudah sampaikan, bahwa ketika kita udah perlahan-lahan nih, kita udah bangun pilar dari 6 hal ini, tentu kita berharap bahwa dengan adanya pilar ini, kita justru semakin dekat sama Tuhan. Pasti dong Bapak Ibu, saudara semua pasti pengen. Namanya udah ngebangun, capek-capek, udah jadi lebih sabar, punya hati nurani yang lebih murni, ya, nggak cuman baca firman, tapi kita benar-benar ngelakuin. Kita berharap bahwa iman kita semakin bertumbuh, kita semakin kenal sama Tuhan, maka seolah-olah hidup semakin gampang. Sebetulnya nggak ada garansinya bahwa hidup semakin gampang. Bahkan firman Tuhan bilang justru hari-hari semakin jahat. Tapi selayaknya yang namanya bangunan kita lagi bangun pelan-pelan, sebetulnya kita juga kejar-kejaran sama waktu. Kenapa? Karena waktu ini juga yang nantinya akan menentukan kan, bahwa apakah bangunan kita kuat ketika nanti dilanda badai, ada topan, atau bahkan masa-masa yang seperti ini, apakah kita bisa kuat? Apakah 6 pilar penopang iman kita itu masih bisa terus naik atau enggak? Atau malah justru dengan keadaan sekarang kita justru tambah pasif, kita malah tambah khawatir, kita malah tambah takut. Kalau kita baca pemberitaan dalam seminggu terakhir, udah mulai banyak yang ngomongin bahwa kalau kuartal 3 negatif, maka Indonesia masuk masa resesi. Nah, apakah dalam masa-masa seperti ini justru iman kita gampang digoyahkan? Nah, saya berharap apa yang saya dapat dan saya pelajari, ini bisa menjadi kekuatan buat kita semua, biar kiranya firman Tuhan boleh meneguhkan kita, karena yang saya pengen bagiin adalah bicara tentang iman dan waktu. Kenapa? Karena kalau iman udah kebentuk, tapi kalau misalkan kita nggak bangun dengan baik, ya sesuai dengan berjalannya waktu, maka ada kemungkinan pilarnya bisa runtuh, maka bangunannya nggak jadi. Dan bukan berarti ketika kita semakin tua, ya semakin berumur, berarti iman kita akan secara paralel ya tambah besar. Belum tentu. Justru yang saya alamin gitu ya, bahwa kadang-kadang kita semakin dewasa semakin realistis. Jadi akhirnya kita nggak bisa percaya sama sesuatu yang di luar apa yang kita nggak biasa lihat. Sesuatu yang kita, waduh kalau ngomongin soal harapan, soal mimpi, waduh itu nantilah, kita udah realistis lah sekarang. Sedangkan mungkin waktu masih kecil, kita punya imajinasi, kita percaya, kita berani aja. Saya sama Emma misalkan, Emma udah umur mau 1,5. Emma kalau dari lemari atau dari atas meja, lompat aja. Padahal saya di bawah pun juga mungkin tangannya nggak lagi kayak, oh mau megangin itu nggak. Tapi dia dengan imannya, dia percaya bahwa bapaknya nangkep. Gitu ya, saya nangkap ya, puji Tuhan saya nangkap dengan benar gitu. Jadi anaknya nggak kenapa-napa. Tapi apakah di saat seperti ini dengan umur kita juga yang terus bertambah, dengan hari-hari yang terus bertambah, kita percaya apa enggak? Apakah iman kita masih teguh? Nah, saya yakin ini bukan cerita yang baru. Oke, di Yohanes 11 ayat 1 sampai 45, saya juga nggak akan tampilin ayat 1 sampai 45 semuanya, tapi saya mau kita sama-sama melihat kisah dari Lazarus yang dibangkitkan ini dari sudut pandangnya Maria sama Marta. Kenapa? Karena ini adalah masa-masa kritis. Masa-masa Maria dan Marta itu mereka stres banget. Kenapa? Karena saudaranya Lazarus sakit dan meninggal dan mati. Nah, saya mau kita sama-sama belajar apa yang saya dapat. Ini pun juga saya ingat saya pernah bagikan setahun atau 2 tahun yang lalu ngomongin soal betapa Tuhan mengasihi Marta dan Maria.
Tapi yang kali ini saya lebih ngomongin soal waktu dan ujian. Kenapa? Karena ada beberapa poin yang menarik yang saya harap Bapak Ibu bisa tangkap. Oke? Nah, kita langsung lanjut. Poin yang pertama, Tuhan bisa saja secara sengaja membuat kita menunggu. Oke? Ayatnya di mana? Ada. Ayatnya di 6. Saya bacain. Katakan, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Menarik ya? Jadi, kita selalu berharap bahwa jawaban Tuhan itu instan. Kita berharap ketika kita doa, kalau bisa Tuhan jawab hari itu. Ketika kita udah doa, udah mungkin bahkan 10 tahun, dari kita muda sampai sekarang udah nikah, kita doa, entah doa buat orang tua kita misalkan, atau buat saudara-saudara kita supaya bisa kenal Tuhan. Tapi belum kejawab. Kadang-kadang kita ngerasa, Tuhan, saya ini anakmu loh. Masa saya minta, saya doa, udah lama enggak dijawab-jawab. Nah, saya pengen ingatkan di bagian ini bahwa bisa jadi Tuhan secara sengaja mendelay jawaban ini. Kenapa? Karena dia mau, yang pertama, dia mau justru numbuhin iman kita. Iman kita bertumbuh tuh bukan saat ketika kita terima mujizat loh. Iman kita bukan bertumbuh ketika kita ngeliat hal baik. Bukan gitu. Iman kita itu bisa bertumbuh itu ketika kita diuji, kita dites, apakah kita bisa percaya sama Tuhan atau enggak. Lewat apa? Lewat ujian. Iman kita bertumbuh ketika kita ngerti firman Tuhan, ketika kita gali firman Tuhan, dan kita ngalamin ujian-ujian seperti ini, di mana mengetes apakah kita percaya sama Dia atau enggak. Dan ada 2 hal kenapa Tuhan membuat kita menunggu, oke? Membuat kita jadi, kok Tuhan nggak jawab-jawab ya? Kenapa? Karena yang pertama, iman kita bertumbuh di saat kita justru mengalami masa-masa seperti ini. Ibaratnya kalau kita lagi fitness, otot kita di stretch atau kita ditarik supaya justru itu ya ada bagian-bagian yang dalam tanda petik robek, sehingga akhirnya bisa membentuk jaringan kembali yang lebih kuat, sehingga akhirnya ototnya bisa membesar. Sama, iman pun juga seperti itu, harus dilatih. Iman bisa bertumbuh dan kita benar-benar pegang teguh sama Tuhan, itu justru di masa-masa sulit. Jadi kadang-kadang kita harus mensyukuri, mungkin juga ada hal-hal yang mungkin muncul dalam keadaan-keadaan seperti ini, karena justru Tuhan pengen lebih dekat sama kita. Makanya Tuhan izinkan ada kejadian seperti ini, atau bahkan mendelay doa-doa kita, supaya apa? Supaya kita semakin dekat sama Tuhan. Dan memang Tuhan mau dekat sama kita. Jadi pakai waktu-waktu ini dengan baik untuk bisa kenal sama Tuhan lebih lagi. Dan yang kedua, Tuhan pengen pastiin bahwa ketika Dia membuat jawaban doa kita tertunda, itu karena Dia pengen pastiin bahwa kemuliaan itu datang memang dari Dia, bukan karena hasil kerja keras kita. Makanya ada masa-masa sulit supaya apa? Tuhan pengen buktiin bahwa yang menolong, yang membuat kamu bisa melewati masa ini adalah karena engkau percaya sama aku dan karena aku menolong kamu. Aku tarik engkau, sama kayak waktu Simon lagi kecebur gitu ya, dan dia, aduh Tuhan, dia ketakutan. Tuhan tarik dia. Sama itu juga yang Tuhan mau lakuin. Di masa-masa seperti ini, Tuhan pengen tarik iman kita, diperlebar lagi, ditarik lebih lagi, supaya apa? Untuk buktiin bahwa Dia memang Allah yang besar, Dia Allah yang bertahta di atas kehidupan kita. Amin? Amin? Ya, itu bagian yang pertama. Nah, poin yang kedua adalah, di masa-masa seperti ini, jangan diam. Saya ulangin ya, di masa-masa seperti ini, jangan diam, tapi justru harus terus bergerak. Kenapa? Karena kita punya tendensi di masa-masa krisis itu justru kalau bisa, udah kita kumpulin semua, kita jaga, diam di rumah, nggak kemana-mana, dan akhirnya kita nggak mau beraktivitas. Kita jadi malas, kita tidur jadi lebih panjang, ya jam kerja jadi berantakan, nggak bisa ngatur waktu dan sebagainya, akhirnya semua jadi berantakan gitu. Dan justru di masa-masa seperti ini, banyaklah berdoa. Berdoa, firman Tuhan katakan di Mazmur 55 ayat 17-18. Berserulah, tetapi aku berseru kepada Allah, dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Di waktu petang, pagi, dan tengah hari aku cemas dan menangis, dan Ia mendengar suaraku. Amin. Amin ya Bapak Ibu. Bahwa di masa-masa seperti ini,
Ketika engkau cemas, ada kok, saya juga ngalamin kayak gitu. Gimana saya coba ngatur waktu sama istri, kita berdua sama-sama kerja. Pembantu, puji Tuhan, ada satu, ada yang bisa bantu. Tapi di saat-saat kayak gini, gimana kita benar-benar bisa fokus kerja. Elsha pengorbanannya paling banyak. Oke. Dia sambil masak, dia sambil jaga anak, sambil kerja. Di masa-masa kayak gini tuh benar-benar masa yang sulit. Tapi justru karena kita berani untuk berseru sama Tuhan dan kita percaya, nah itulah iman. Bahwa di masa sulit kita berseru dan kita percaya Tuhan jawab. Dan jangan malas. Bersyukur kalau masih ada pekerjaan. Bersyukur kalau misalnya gaji masih penuh dibayar sama perusahaan. Bersyukur kalau masih ada aktivitas yang bisa dilakukan. Kenapa? Karena ada banyak orang di luar sana yang gak seberuntung kita. Tapi di masa-masa kayak gini justru jangan malas. Firman Tuhan ingatkan, Amsal 14 ayat 23, dalam tiap jerih payah ada keuntungan. Jadi dalam bahasa Inggris, in all hard work, dalam setiap kerja keras itu pasti ada keuntungan. Tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Maksudnya apa? Kalau cuman ngomong aja, saya mau lakuin ini, saya pengen bikin ini, bikin itu, tapi cuman di sini aja, firman Tuhan bilang mendatangkan kekurangan, nggak dapat apa-apa. Jadi pastikan, poin yang kedua, lakukan. Bergerak, aktif, jangan diam. Dan poin yang ketiga, ini saya pelajari waktu di mana Maria dan Marta, mereka berjumpa sama Tuhan. Yang di kisah ini, di Yohanes 11 adalah menariknya, Marta dan Maria sama-sama ketemu sama Tuhan Yesus. Di waktu yang berbeda, mereka mengungkapkan kata yang sama. Ya, mereka mengungkapkan kata yang sama. Di firman Tuhan di Yohanes 11 ayat ke-21 dikatakan, Marta bilang gini, Tuhan sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Sama, Maria pun juga ngomong di ayat yang sama, di ayat ke-32 dikatakan, Tuhan sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Sama. Menariknya adalah bagaimana responnya Tuhan buat Maria dan Marta itu beda. Oke, nah ini poin ketiga yang pengen saya sampaikan. Bahwa respon Tuhan itu nggak bisa disamain. Oke, saya ulangin. Respon Tuhan itu nggak bisa disamakan bahwa ketika begini, oh kita udah doa. Kita doa pagi, siang, sore, malam. Teman kita doa pagi, siang, sore, malam. Dia dijawab, kita enggak. Dan kita mikir, kok Tuhan nggak jawab ya? Padahal cara kita sama loh. Kita udah doa sama-sama pagi, siang, sore, malam. Kok dia yang dijawab, saya enggak? Nah, poin saya begini. Cara Tuhan ngeresponin itu lain. Jadi jangan kita samain. Karena cara kita sama, maka kita berharap bahwa Tuhan jawab kita sama. Enggak, Bapak Ibu. Tuhan punya caranya sendiri. Responnya personal. Ricci, kamu tahu dari mana, ngomong dari mana? Ini dari firman-Nya. Firman-Nya bilang begini. Waktu Tuhan ketemu sama Marta, Marta bilang begini. Ketika ia mendengar bahwa Yesus datang, Marta nyamperin. Marta nyamperin Tuhan Yesus, Marianya diam di rumah. Oke. Mungkin Maria masih berduka. Maria masih sedih. Marta nyamperin Tuhan Yesus. Jawabannya Tuhan beda ke Marta. Ketika dia bilang, maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti nggak mati. Ayat kedua, tapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Jadi Marta mengungkapkan imannya, tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Jadi Marta mengungkapkan imannya, maka responnya Tuhan lain. Responnya Tuhan bilang bahwa kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Tapi Tuhan nggak ngomong gitu sama Maria. Kalau dilihat, di ayat ke-32, waktu Tuhan ketemu sama Maria, Maria ngapain? Maria langsung tersungkur di kakinya Tuhan Yesus. Ayat ke-32 katakan, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata, Tuhan sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Dan menariknya, Tuhan terenyuh, terharulah dia dan ia menangis. Marta juga kehilangan saudaranya, kok Tuhan gak nangis? Enggak, beda. Karena Marta mengungkapkan imannya. Dan Maria tersungkur, dia bersedih. Tapi bukan berarti Maria gak beriman.
Bukan. Maria percaya bahwa Tuhan mengasihi Lazarus sebagaimana Marta percaya bahwa Tuhan mengasihi Lazarus. Tapi responnya Tuhan beda. Makanya Bapak Ibu, jangan berharap bahwa Tuhan ngeresponin kita sama ngeresponin teman kita sama. Kenapa? Karena hubungan kita sama Tuhan itu personal. Penting untuk kita berdoa, penting untuk kita bangun kesabaran kita untuk apa? Supaya kita ngerti Tuhan tuh kayak gimana sih? Gimana cara Tuhan ngeresponin kita? Itu yang kita mesti tahu. Itu yang kita mesti gali. Amin? Dan poin yang terakhir, poin yang keempat adalah mengucap syukur. Ini adalah sebuah ketika bilang yaudah kita mengucap syukur dalam segala hal, firman Tuhan katakan. Tapi lagi masa-masa kayak gini Ricci, apa yang mau diucap syukurin gitu? Bersyukur karena kita percaya keadaan ini mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya kepadanya. Dan ini juga yang Tuhan lakukan ketika Tuhan setelah meminta batunya digulingkan, maka ada Lazarus terbaring di situ. Tuhan nggak langsung bilang Lazarus bangkit, enggak. Ayat 41, maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Saya tahan sampai di situ, saya ulangi. Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Itu pernyataan iman. Bahwa Tuhan tahu, Bapa mendengar. Dan bagian yang kedua, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi, oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi di sini, Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh dia berdoa, dia percaya bahwa Bapanya mendengarkannya dan dia mengucap syukur, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu. Nah, sudahkah kita bersyukur, Bapak Ibu, saudara-saudara semua di saat-saat seperti ini? Bisnis sepertinya susah, sulit, ambil waktu. Ambil waktu bukan untuk diam, ambil waktu untuk evaluasi, apa yang bisa diperbaiki, apa yang bisa dirancang ulang, apa yang mesti diefisiensikan, tujuan apa? Supaya terus berjalan. Tapi kalau misalnya tutup gimana, Ricci? Mungkin ada kesempatan lain yang Tuhan coba kasih. Barangkali ada partner lain yang Tuhan lagi siapkan supaya bisa mulai bisnis yang baru. Atau mungkin waktu ini justru Tuhan minta Bapak Ibu buat beristirahat. Ambil waktu, renungkan sejenak. Mungkin malah Tuhan minta buat beristirahat. Fokus untuk ngebangun keluarga, bangun hubungan. Bisa jadi. Jadi nggak mungkin Tuhan kita yang begitu baik, dia malah menjatuhin kita. Doa dipanjang-panjangin, nggak diresponin, di-delay, nanya sama Tuhan nggak dijawab, keadaan tambah susah. Nggak mungkin Tuhan di ujungnya nanti kita cuman diam dan bilang kayak, oh ternyata Tuhan cuman gitu aja ya. Nggak mungkin. Kenapa? Karena pada ujungnya Tuhan pengen memastikan bahwa kemuliaan ini kembali kepadanya, maka Tuhan akan berkaya lewat kehidupan kita. Sehingga kita sadarin bahwa dia bekerja dan kita mengucap syukur, maka kemuliaan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Amin. Dan di bagian yang terakhir, saya akan tutup bahwa apakah ketika 6 pilar penopang iman yang tadi sudah kita mulai bangun, apakah bisa berjalan dan bisa bertahan sembari waktu ini terus berjalan? Atau kita malah justru malah pelan-pelan pilar itu makin lama makin rapuh, mulai dimakan sama binatang-binatang gitu ya, sampai akhirnya membuat kita khawatir dan akhirnya pilarnya runtuh pelan-pelan. Nah, tapi saya mau ingatkan Bapak Ibu bahwa saya pribadi selalu ngerasa dalam posisi yang kayak dikejar-kejar. Oh, abis ini mesti ngelakuin ini, abis ini kesini, abis ini. Oh, abis ini urusin family, abis itu urusin kerjaan lagi, dan selalu masih kayak bawaannya lari-lari. Bisa jadi mungkin Bapak Ibu ngalamin seperti itu juga. Nah, saya mau ngingetin bahwa di Pengkhotbah 3, ini ngomongin soal waktu ya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Bisa jadi mungkin di saat ini justru waktunya
Bapak Ibu mungkin menanam. Mungkin di masa sulit ini justru Tuhan minta Bapak Ibu menabur, bisa jadi. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Bisa jadi di saat seperti ini justru Bapak Ibu diminta sama Tuhan untuk apa? Rombak dulu deh. Kamu coba perbaikin apa yang kurang. Perbaikin apa? Mungkin kita nggak cuma soal ngomong soal bisnis, tapi kita ngomong soal apa? Kebiasaan kita. Mungkin kita kurang rajin berdoa, mungkin kita kurang disiplin, kita kurang jujur. Dan itulah masa-masa yang Tuhan pengen kita bangun saat ini dan dirombak. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, untuk menari, untuk membuang batu, ngumpulin batu, memeluk, menahan diri, ya, menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, membuang, merobek, menjahit, berdiam diri, dan banyak hal. Tapi di ayat ke-11 dikatakan begini, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Saya ulangin ya, dari semua waktu yang ada. Jadi kita bisa baca dari ayat 1 sampai 8, sampai 9. Semua ada waktunya, Bapak Ibu. Dan di ayat 11 dikatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan, Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jadi sebagaimana kita berusaha untuk benar-benar ngerti kenapa ini boleh terjadi sama kita, lebih baik ambil waktu bukan cuma untuk ngerenung kenapanya, tapi ambil waktu justru untuk berdoa, cari kehendak Tuhan, cari tahu Tuhan mau apa di masa-masa seperti ini. Justru di masa-masa sulit seperti ini, iman kita dibentuk, iman kita diajar supaya kita justru semakin percaya sama Tuhan. Kalau saya boleh rangkum, poin yang pertama, ingat bahwa bisa saja Tuhan membuat kita menunggu dari doa-doa kita. Kenapa? Karena Dia sengaja supaya membentuk iman kita. Poin yang kedua adalah terus bergerak, jangan diam. Pastikan kita terus aktif, terus mencari Tuhan. Dan ingat bahwa respon Tuhan tidak sama. Apa yang dialamin sama teman kita, teman baik kita bahkan saudara kita, beda responnya. Apa yang kita dapat dari Tuhan itu lain. Dan yang keempat, jangan lupa mengucap syukur. Dan yang terakhir, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Saya berharap firman ini boleh memberkati kita semua. Iman dan ujian bisa dibentuk dan bisa bertumbuh lebih besar lagi dan membuat kita semakin dekat sama Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, sekali lagi kami bersyukur Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami boleh terima firman Tuhan, kami boleh dengar. Biar kita di masa-masa seperti ini kami sungguh-sungguh belajar, kami bisa ngerti apa yang jadi kerinduan Tuhan. Kami bisa ngerti apa yang Tuhan mau kami rombak, apa yang Tuhan mau kami bangun dalam kehidupan kami, sehingga sungguh-sungguh kami boleh menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kami semakin ngerti apa yang jadi kehendak Tuhan dan kami bisa melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Bapa, kami mengucap syukur dan kami percaya bahwa kejadian-kejadian yang boleh ada dalam kehidupan kami itu semua sepengetahuan Tuhan dan Tuhan mengasihi kami. Kami ucap syukur hanya di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kembali kita mendapatkan kebenaran firman Allah. Apakah itu firman Allah mengajar kita berdoa supaya Tuhan berikan kepada kita hati seorang murid yang bisa mengerti dan taat. Apabila Tuhan memang menyentuh dengan kasih-Nya, mendidik kita di dalam kekurangan kita, berdoalah minta supaya kita pun mempunyai hati seperti wanita yang mengurapi Yesus dengan minyak narwastunya itu, dengan tulus. Puji Tuhan. Mari kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman yang hidup. Kami sudah dengarkan sebagian kebenaran firman Allah. Mohon Allah Roh Kudus, ajarkan kepada kami, supaya firman Tuhan membimbing, mendidik kami. Dan firman Tuhan adalah kasih-Mu
biarlah hati kami pun dipenuhi kasih. Saat kami mendengarkan firman Tuhan, disertai dengan kasih yang murni, hati yang tulus, kami percaya Tuhan, itu akan menumbuhkan kasih dan itu akan menumbuhkan iman yang sesuai di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Biarlah kami boleh taat, boleh berserah penuh di dalam menanti waktunya Tuhan. Sebab kalau Tuhan memberikan kepada kami waktu-waktu yang indah, mungkin ada hal yang harus kami perbaiki. Mungkin harus ada iman yang harus kami tambahkan kembali. Puji Tuhan, pagi hari ini kami kembali mendapatkan firman Tuhan yang membimbing kami. Seperti minggu lalu yang menuntun kami 6 pilar, dan pagi hari ini kembali kami Tuhan diingatkan untuk berserah di dalam kebenaran, di dalam kedaulatan waktunya Tuhan. Sehingga Maria mendapatkan sukacita yang besar. Karena dia pun sama mengatakan apabila Tuhan datang pada waktunya, Lazarus tidak mati. Tetapi berbeda dengan Marta yang bersungut, ada nada penyesalan. Tetapi Maria penuh dengan penyerahan. Itu membuat engkau terharu. Membuat hatimu menangis Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih memberkati akan hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Allah. Pakai kehidupannya, Engkau pakai pelayanannya, Engkau pakai penyerahannya. Begitu juga Tuhan berkati kami sekalian yang mendengar. Dimanapun sedang jemaat-Mu yang berada, dalam sendiri, dalam keluarga, dan kapanpun berulang untuk mendengarkan, kembali penyegaran itu kami dapatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami akhiri. Biarlah kiranya berkat Tuhan juga yang Engkau curahkan kepada kami Tuhan. Tuhan, berkatilah dan lindungilah kami sekalian. Tuhan, sinarilah kami dengan wajah-Mu dan lindungilah kami. Tuhan, arahkanlah wajah-Mu dan berikanlah ke dalam kami masing-masing hati yang penuh dengan damai sejahtera. Sebab damai sejahtera dari Tuhan jugalah yang akan membawa dan memberikan kepada kami di dalam waktu, di dalam iman, di dalam penantian untuk selalu berserah dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih. Curahkanlah berkat-Mu ya Bapa. Curahkanlah berkat-Mu ya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kekuatan di dalam Roh Kudus-Mu tercurah di atas kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.